Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Nyi Roro Kidul ternyata pernah naik haji ke Baitullah. Sosok ini saksikan langsung penampakannya saat melaksanakan ibadah haji. Cerita ini mungkin tak banyak yang mengetahuinya bahwa Nyi Roro Kidul ternyata pernah menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Kabar ini bukan tanpa bukti, karena ada sosok raja yang menyaksikan langsung bahwa Nyi Roro Kidul berada di Mekah. Bukti nyata bahwa Nyi Roro Kidul pernah naik haji ke tanah suci Mekah. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari guru besar sosiologi dan antropologi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Profesor Bambang Pranowo. Menurut Bambang, ada seorang raja yang memiliki kemampuan penglihatan mata batin dan indera keenam yang melihat sosok Nyi Roro Kidul sedang tawaf untuk melaksanakan ibadah haji. Profesor Bambang Pranowo mengungkapkan bahwa dirinya pernah berbicara antara mantan ketua Muhammadiyah yang bertemu dengan seorang raja Ternate yang bernama Sultan Muzaffar Shah saat beribadah haji. Sultan Muzaffar Shah diyakini memiliki indera keenam. Pada saat haji, Sultan Muzaffar mengakui melihat sosok Nyi Roro Kidul yang tengah melaksanakan ibadah haji ketika itu. Saat melihat sosok Nyi Roro Kidul yang sedang tawaf, Sultan Muzaffar Shah menyaksikan langsung Nyi Roro Kidul dengan menggunakan pakaian lengkap saat berhaji. Bahkan setelah melakukan ibadah haji, Nyi Roro Kidul juga mengganti namanya dengan nama Islami. Berita mengenai Nyi Roro Kidul yang sudah bergelar hajjah, ternyata hal tersebut sudah lama tersebar. Kabar tersebut tersebar di seluruh kalangan spiritual di Pulau Jawa. Para spiritual ini menyebut gelar Nyi Roro Kidul berubah menjadi Hajjah Siti Syarifah. Kemudian para spiritualis itu mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul sudah menutup auratnya sebagaimana seorang muslimah pada umumnya. Lantas, bagaimanakah pendapat kalian semua tentang Nyi Roro Kidul yang telah melaksanakan ibadah haji dan juga menggantikan namanya menjadi nama Islami? Kisah ini mendapat beragam komentar dari warganet. Sejumlah warga yang beranggapan bahwa nama Hajjah Siti Syarifah bukanlah sosok Nyi Roro Kidul, melainkan orang yang berbeda. Hajjah Siti Syarifah bukannya Rara Santang, anaknya Prabu Siliwangi, tapi Rara Santang bukan Nyi Roro Kidul, ungkap salah satu akun dalam komentar Instagram. Kalau Hajjah Siti Syarifah adalah salah satu muslimah, ibunda Ratu Kidul yang asli, karena Ratu Kidul banyak versi, bukan Nyi Roro Kidul, timpal warganet lainnya. Dan juga banyak komentar lain yang beranggapan tentang kisah Nyi Roro Kidul tersebut. Adapun bisa terjadi jika dikehendakinya. Yang penting kita tidak mengkultuskannya, hanya Dia yang maha segalanya, sambung netizen lainnya lagi dalam berkomentar tentang kisah tersebut. Kisah kedua, seorang wanita kena azab yang mengerikan di tanah suci Mekah karena sering mengejek para ulama. Ulama merupakan wakil Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah ataupun petuah untuk umat. Mereka mewariskan ilmu sebagai pewaris Nabi, seperti sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad, Ad-Darimi dan juga Abu Daud. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala juga meninggikan derajat para ulama sebagai ahli ilmu. Sebagaimana firman-Nya, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jelas menghormati orang alim merupakan suatu anjuran yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, bagaimanakah dengan orang-orang yang sering mengolok-olok bahkan menghina ulama?
tentu ia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kelakuan yang ia perbuat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti halnya kisah wanita yang satu ini, yaitu seorang istri pejabat mengolok-olok seorang ulama di wilayahnya. Dikarenakan ulama tersebut sering menegur beberapa kebijakan-kebijakan yang dikerjakan oleh suaminya. Ia mengatakan bahwa ulama tidak usah terlalu ikut campur dalam urusan politik negara dan pekerjaan suaminya tersebut. Karena hal itu, ia mengolok-olok ulama tersebut, bahkan mencaci dan menghina dengan kata-kata yang tak pantas diucap untuk ulama tersebut. Seraya merasa paling benar dan tampak tak ada rasa penyesalan dan bersalah sama sekali. Namun 2 bulan kemudian, ia berangkat ke Tanah Suci untuk berhaji. Konon, ini baru pertama kalinya ia ke tempat tersebut. Setelah sampai di masjid, yaitu kawan-kawannya yang berangkat menangis setelah melihat Ka'bah. Lantas ia bingung sebab ia sama sekali tidak dapat melihat Ka'bah seperti teman lainnya. Ia pun bertanya kepada salah satu jemaah, "Di manakah Ka'bah?" Katanya para jamaah lainnya yang mendengar itu langsung bingung. Sebab Ka'bah yang besar tersebut sudah jelas besar berada di depan mereka, tapi wanita itu tidak dapat melihatnya sedikit pun. Selama di Tanah Suci, wanita itu sama sekali tidak dapat melihat keindahan Ka'bah Allah hingga ia pulang dengan cemas dan merasa lesu karena keanehan pada matanya tersebut. Setelah pulang, ia diantar suaminya untuk bertemu ulama yang ia hina tersebut. Maksud kedatangan mereka hanya sebatas untuk menanyakan hal tersebut. Ulama tersebut hanya menyarankan untuk beramal saleh, istiqamah, dan memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, wanita tersebut mulai tersadar bahwa salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan ia sering mencaci dan menghina orang-orang saleh. Hanya karena berbeda pendapat tentang kebijakan peraturan wilayah yang dilakukan suaminya, ia pun langsung meminta maaf kepada ulama tersebut karena sudah pernah mengolok-olok dan pernah menghina ulama tersebut. Lantas ulama tersebut berkata bahwa ia sudah memaafkan wanita tersebut jauh sebelum ia meminta maaf kepadanya. Namun kemudian ia berangkat ke Tanah Suci lagi untuk umrah, dan alhasil ia akhirnya dapat melihat Ka'bah seperti jamaah-jamaah lainnya dalam melihat Ka'bah. Itulah 2 kisah di atas, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.